Iya, halo. Ya, Bapak. Silakan Bapak baca. Wala wala awalu wala Ya, akhiru wa takhiru wa wa wal batinu. batinu wa huwa Ya, bikulli wa huwa wa huwa bikulli syai'in alim. alim. Coba Iya Bapak benar. lihat yang berbicara di situ siapa Bapak? Huwa. Kalimat huwa di situ siapa itu yang berbicara? Yang berkata huwa awalu itu siapa? Yang berkata. Wa itu Allah dia. Allah bukan. Dia. Hah? Allah bukan yang Allah. berkata. Allah ya. Allah. Nah, ketika Allah berkata dia yang awal, dia yang akhir, dia di sini merujuk kepada siapa, Bapak? Kepada Allah. Lalu Allah merujuk kepada Allah. Allah berkata, dialah yang awal. Siapa yang ditunjuk oleh Allah, dialah yang awal. Nah, Kenapa itu kenapa kan Allah tidak merujuk kepada pribadinya yang awal? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Kenapa Allah justru berkata, dialah yang awal. Ini Allah yang berkata, kan Bapak bilang tadi. Ketika Allah berkata dialah yang awal, dia di sini siapa, Pak? Itu dia satu. itu Yang kedua, Allah. Kan lalu kan huwal awalu wal akhiru wal zahiru. Zahir itu yang dimaksud dengan zahir itu apa, Pak? Zahir itu artinya yang kelihatan, yang nampak, yang ada. Allah yang nampak di situ siapa? Allah yang zahir itu siapa? Silakan, Bapak. begini, Pak. Bang Bendi ya. Siap, Bapak. Allah berfirman itu kan melalui eh, malaikat Jibril yang disampaikan ke Nabi Nabi Muhammad. Muhammad. Benar. Ya, Ya. maka Nabi motivasi abang apa ya? Apa tuh masuk ke Motivasi agama Kristen itu? saya sudah sangat sering sekali saya jawab ya. Sangat sering abangku saya jawab. Berkali-kali sudah saya jawab. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, itulah titik awal saya melihat kekristenan, memikirkan tentang kekristenan. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ awal mula saya merenungkan siapa Yesus itu. Saya cari tahu siapa Yesus itu. Sampai 2 tahun lamanya saya merenungkan. Saya mencari, saya bertanya-tanya. Akhirnya pada tahun 2016 saya memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Bapak. Jadi motivasi saya karena saya melihat di dalam Yesus itu ada kebenaran. Yesus berkata, "Ana al-haq, akulah kebenaran." Dan di dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan, "Ana awalu wal akhiru, akulah yang awal dan yang akhir." Alif Utov, kalau bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunani Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Nah, itulah yang membuat saya masuk Kristen, Bapak. Oh begitu. Kalau alasan itu kan setiap agama Tuhan itu kan mengatakan begitu juga. Seperti juga di dalam Islam dinyatakan di surat Al-Hadid bahwa Ya, dia yang awal dan yang akhir juga. Itu kan sama. coba baca, coba Bapak baca. Dalam surat Al-Hadid ayat berapa itu? Ayat 3 kah? Atau ayat berapa? Ayat 3. Nah, bagaimana bunyinya? Katakanlah dia yang awal dan Nggak dia ada yang dibilang katakanlah di situ. Coba Bapak baca dalam bahasa Arab, coba. Saya mau dengar. Coba Bapak baca ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. bentar saya buka ya. Coba Bapak baca ayat dalam Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat Oke, 3. ini aku baru nyari. Siap, siap Bapak, siap, siap. Iya, halo. Ya, Bapak, silakan Bapak baca. Wala wala awalu wala Ya, akhiru wa takhiru wa wal batinu batinu. wa huwa Ya, bikulli wa huwa wa huwa bikulli syai'in alim. alim. Coba Iya Bapak benar. lihat yang berbicara di situ siapa Bapak? Huwa.
Kalimat huwa di situ siapa itu yang berbicara? Yang berkata huwa awalu itu siapa yang berkata? Huwa itu Allah, dia. Allah bukan? Dia. Hah? Allah bukan Allah. yang berkata. Allah ya. Allah. Nah, ketika Allah berkata dia yang awal, dia yang akhir, dia di sini merujuk kepada siapa, Bapak? Kepada Allah. Lalu Allah merujuk kepada Allah. Allah berkata, dialah yang awal. Siapa yang ditunjuk oleh Allah, dialah yang awal. Nah, Kenapa kan, Allah tidak merujuk kepada pribadinya yang awal? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Kenapa Allah justru berkata, dialah yang awal. Ini Allah yang berkata, kan Bapak bilang tadi. Ketika Allah berkata dialah yang awal, dia di sini siapa, Pak? Itu dia satu. itu Yang kedua, Allah. Kan, lalu kan huwal awalu wal akhiru wal zahiru. Zahir itu, yang dimaksud dengan zahir itu apa, Pak? Zahir itu artinya yang kelihatan, yang nampak, yang ada. Allah yang nampak di situ siapa? Allah yang zahir itu siapa? Silakan, Bapak. begini, Pak, Bang Bendi ya. Siap, Bapak. Allah berfirman itu kan melalui malaikat Jibril yang disampaikan ke Nabi Muhammad. Ya, maka Nabi Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Allah dia Allah itu yang awal, yang akhir. Jadi perkataan apa tuh dia itu kan ditujukan kepada Allah gitu. Betul. Saya terima itu. Tapi yang berbicara di situ Allah apa Jibril? Nah, itu kan disampaikan malaikat Jibril. Iya, berarti yang berbicara di situ malaikat Jibril apa Allah? Itu satu. Yang kedua, apakah Allah yang Bapak imani itu Allah yang zahir, Allah yang nampak, Allah yang kelihatan atau tidak? Ya, itu kan awal lu, akhir lu. Enggak zahir. Di situ ada kalimat zahir. Zahir itu kan ada kalimat zahir. Apa arti zahir di situ? Apa yang Bapak ketahui tentang kalimat zahir? Zahir itu adalah nampak. Apakah Allah Bapa itu nampak? Yang lahir gitu. Iya, apakah Allah Bapa itu nampak, kelihatan, dia berwujud? Ayo, Pak. Kalau Yesus Kristus, Pak, Yesus Kristus, dia adalah Elohim yang kelihatan. Wujud Elohim itu Yesus Kristus. Ya, untuk mengenal Bapa itu kami tidak akan bisa nampak, kami tidak akan kelihatan. Supaya kami bisa tahu Bapa, kami lihat Yesus. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, saya lupa di surat apa ya. Apa kata firman Tuhan di situ? Yesus adalah gambaran Elohim yang kelihatan. Itu Yesus, Pak. Nah, apakah Allah yang zahir dalam surat Al-Hadid itu adalah Allah yang kelihatan, Allah yang nampak? Adakah wujud Allah, Pak? Apakah Bapak pernah melihat wujud Allah? Atau apakah di dalam iman Bapak ada sosok yang pernah melihat wujud Bapak? Tidak. Ini pernah Bapak, ini Bapak lo yang membawa surat ini, saya tidak membawa. Ya, ini Bapak yang membawa surat ini, saya tidak membawa. Silakan Bapak. Bagaimana pandangan Bapak? Kalau ditanyakan apakah Allah pernah menampakkan diri, sebelum nggak pernah. Nggak pernah. Lalu Allah yang zahir di dalam surat Al-Hadid ayat 3 itu siapa, Bapak? Saya sendiri juga bingung. Nah, nanti Bapak belajar lagi. Ya. Siapa Allah yang zahir? Bapak tadi sudah menjawab, zahir di sini adalah kelihatan, nampak. Berarti dia punya wujud. Nah, coba Bapak nanti cari tahu, minta pertolongan Tuhan. Kalau kami orang Kristen, Pak, ketika membaca Alkitab ya, Pak ya, begitu Alkitab ada di depan kami, lalu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bimbing kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami tahu dan kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Itu Bapak, kalau kami orang Kristen. Kami bukan sekedar meminta Tuhan, lindungi kami dari godaan setan yang terkutuk.
Tidak. Tetapi kami meminta Roh Kudus, Roh Tuhan yang membimbing kami, yang memberikan pencerahan kepada kami, yang memberikan pengertian kepada kami, yang memberikan hikmat kepada kami, yang memberikan pewahyuan kepada kami, sehingga kami memahami setiap kami membaca firman Tuhan. Karena inilah firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pikirannya Tuhan. Ketika kita membaca pikirannya Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, hal yang sama saya minta kepada Bapak, nanti Bapak cari tahu. Siapa Allah yang zahir yang dimaksud di dalam surat Al-Hadid, dan siapa Allah yang batin dalam surat Al-Hadid. Dan ketika Allah berkata, huwa awalu, dialah yang awal. Kenapa Allah tidak mengatakan dirinya yang awal, dirinya yang akhir? Ketika nanti Bapak melihat dalam kitab Wahyu, Yesua HaMasiah sendiri berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Yesus Kristus tidak pernah menunjukkan orang ketiga, orang lain. Oh, dia yang awal, oh, dia yang akhir. Yesus tidak pernah. Yesus sendiri berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Nah, itu Bapak ya. Nanti Bapak cari tahu ya. Oke, boleh saya nanya lagi? Boleh Bapak, boleh. Begini Bang, bukankah di setiap agama itu memberikan mengajarkan kebaikan? Semua agama ya, itu setuju nggak Bang? Setuju, tetapi Bapak harus tahu, di dalam kekristenan bukan kebaikan yang diajarkan, tetapi kebenaran. Benar. Ya, itu semua agama kan juga mengajarkan kebenaran. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran. Apakah di dalam iman Bapak mengatakan akulah kebenaran? Misalnya nih, ana al-haq, ada? Yesus Pak berbicara tentang kebenaran. Itu Yesus Kristus. Sebagaimana ayat yang saya kutip tadi dalam kitab Wahyu. Ya, dan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, apa kata Yesus? Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Yesus tidak pernah berkata kepada para murid dan kepada orang Kristen di seluruh dunia, akulah jalan dan kebaikan dan hidup. Tetapi Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan akulah kebaikan, tetapi akulah kebenaran. Benar sudah pasti baik. Baik belum tentu benar. Contoh, menurut Bapak itu baik, tetapi belum tentu itu baik bagi saya. Karena menurut keinginan Bapak, menurut persepsi Bapak. Tetapi kebenaran itu sesuai dengan apa kata Alkitab. Makanya tidak ada satu pribadi pun yang benar, illa Yasu'ahu wal Malik. Kecuali Yesus Kristus. Dialah pribadi yang benar dan pribadi yang maha benar. Makanya segala kuasa ada di dalam tangan Yesus. Maka Yesuslah yang bisa membawa umat manusia menuju ke surga. Karena dia berasal dari surga. Itu Bapak. Ya, nanti Bapak belajar lagi, Bapak berdoa supaya Bapak menemukan kebenaran. Bapak menemukan terang. Bang Pendi mengatakan bahwa di Kristen adalah ada kebenaran. Ya. Dan Bang Pendi menganggap bahwa di agama Islam itu tidak ada kebenaran. Saya tidak menganggap. Tolong tunjukkan kepada saya. Oke. Gimana ketidakbenaran di agama Islam itu? Oke, baik Bapak. Terima kasih ya. Pertama sekali saya tidak pernah berkata, dari tadi saya tidak pernah mengatakan di dalam Islam tidak ada kebenaran. Ya. Saya tidak pernah mengatakan. Tetapi kalau ada di dalam Islam kebenaran sesuai dengan dalil, Bapak bisa ungkapkan kepada saya. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan supaya tidak di-framing oleh orang-orang sehingga saya kena penistaan agama. Saya tidak pernah berkata dari tadi di dalam Islam tidak ada kebenaran. Saya mengatakan saya menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesua HaMasiah. Maka Yesus berkata, ana al-haq, akulah kebenaran. Akulah kehidupan, akulah jalan. Nah, kalau Bapak menemukan kebenaran di dalam Islam, Bapak tunjukkan kepada kita semuanya, apakah ada dalil di dalam Islam itu ada kebenaran. Silakan Bapak sampaikan kebenaran Bapak di dalam Islam. Begini Bang Pendi,
Siap. Kalau saya analogikan agama itu saya ibaratkan kita memakai baju. Ya. Baju yang kalau Bang Pendi ada baju lama dan ada baju yang baru. Mana baju yang Bang Pendi pakai? Mana baju yang saya pakai? Ya. Baju baru. Nah, baju baru kan Ya. berarti itu pilihan yang rasional dan masuk akal. Demikian Ya. juga sebuah agama. Ya. Agama Kristen itu kan lebih dulu, dan agama Islam baru ada setelah agama Kristen. Maka Ya. saya cenderung memilih agama Islam karena Ya. agama yang Tidak baru. masalah. Tidak masalah, Pak. Karena kita sama-sama, Pak. Saya juga beragama Islam dulu karena orang tua saya Islam. Bapak juga begitu. Bapak lahir dari keluarga Islam, makanya Bapak pilih agama Islam karena menurut Bapak itu adalah agama yang baru. Tetapi setelah umur saya 31 tahun lebih, saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Ketika Bapak menemukan kebenaran, apakah Bapak masih memakai yang lama atau Bapak pindah kepada yang benar? Saya menjawab. Tadi saya menjawab pertanyaan Bapak. Sekarang saya bertanya kepada Bapak. Ketika Bapak menemukan kebenaran, apakah Bapak meninggalkan agama yang sudah Bapak anut, atau Bapak datang kepada kebenaran? Atau Bapak berdiam di dalam agama Bapak, tidak mau tahu tentang kebenaran? Silakan Bapak. Saya akan memilih yang ada kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saya takut mati, Pak. Kalau saya tidak mati, hidup selama-lamanya, saya tidak mau percaya kepada Yesus. Saya tidak butuh Yesus. Tetapi karena saya mati, maka saya butuh Yesus. Nanti saya dibangkitkan atau tidak, ini menjadi persoalan, menjadi problema saya. Tapi kalau saya percaya kepada Yesus, saya akan dibangkitkan nantinya dengan tubuh kemuliaan. Ya, itu pesan dari saya, Pak. Bapak belajar lagi. Oke, Pak? Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Boleh saya nanya? Boleh. Siapakah Yesus itu? Bukankah Yesus itu adalah seorang manusia yang notabene tidak beda dengan Nabi Muhammad? Iya. Yesus adalah seorang manusia. Siapakah Yesus itu? Dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus adalah firman yang jadi manusia. Apakah berbeda dengan nabi-nabi yang lain? Sangat berbeda. Nabi-nabi yang lain, adanya nabi-nabi yang lain itu dikarenakan kedua orang tua. Ya, seperti adanya Bapa, itu adanya nabi-nabi yang lain. Tetapi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, tidak seperti itu. Malaikat berkata kepada Maryam, hari ini telah lahir. Hari ini engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang putra dan engkau akan memberikan dia nama Yeshua HaMashiach. Dia adalah juru selamat. Itu Bapak. Maka sangat berbeda, Pak. Makanya satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya utusan yang mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa, akulah jalan menuju ke surga, itu hanya Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup, itu hanya Yesus. Akulah terang dunia, itu hanya Yesus, Pak. Coba Bapak lihat nabi-nabi yang lain. Apakah pernah berkata seperti itu? Akulah terang dunia? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, saya ingin membacakan satu ayat kepada Bapak. Dalam surat Al-Kahf ayat 9 ya. Surat Al-Kahf ayat 9. Kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Ini tidak tahu ya. Kok bisa pas banget loh ayat ini, Pak. Tadi sore saya dapatkan.
Sebenarnya sudah lama saya baca ayat ini, tetapi tadi sore saya screenshot ayat ini. Kok Bapak pas banget, Bapak naik, Bapak berbicara pas sekali dengan ayat itu. Apakah ini satu kebetulan? Di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Ya, saya akan bacakan artinya. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, saya tidak mau mentafsirkan ayat ini, nanti Bapak baca sendiri surat Al-Ahqaf ayat 9. Oke, Bapak? Bapak catat. Oke. Bapak catat surat Al-Ahqaf. Iya. Ayat 9. Oke. Oke, sudah. Oke. Ya. Ini ada yang bilang itu ada yang bilang itu hadis. Oke, yang bilang hadis di bawah catat ya. Ini surat Al-Ahqaf ayat 9. Oke? Surat Al-Ahqaf ayat 9. Ingat, saya tidak mengajak Bapak untuk masuk Kristen. Tadi Bapak bertanya kepada saya sudah jawab. Lalu saya mirroring, saya bertanya tentang iman Bapak. Dan Bapak tadi mencoba untuk mencocok logikan antara perkataan Yesus dalam kitab Wahyu dengan perkataan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 3. Oke? Nah, saya tidak akan menjelaskan surat Al-Ahqaf ayat 9 karena itu bukan hak saya. Saya hanya membacakan bil-lughah al-arabiyah, lalu saya bacakan artinya. Bapak sendiri nanti yang akan mencari tahu. Terima kasih Bapak ya. Sehat-sehat ya Bapak ya. Terima kasih Bang Bendi, sehat selalu. Amin Bapak. Bapak juga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Assalamualaikum Bapak. Amin. Amin. Saya turunkan Bapak ya. Ya, makasih Bang Bendi. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Tuhan memberkati selalu. Ya. Ini enak ya, sharing-sharing begini tanpa cacian, tanpa makian. Enak didengar, enak dilihat. Nah, walaupun kalian mengatakan anjing, babi kepada saya ya, tidak masalah. Saya tidak pernah jemu-jemu untuk bersaksi menceritakan man huwa Yasu'a. Saya kemarin berbicara dengan teman saya yang satu kampung. Saya bilang kepada teman-teman yang satu kampung dengan saya ketika saya teleponan, saya tidak akan mengajak kalian untuk masuk Kristen. Dan saya tidak akan menceritakan kepada kalian bagaimana iman saya. Karena saya sangat percaya kalian sudah tahu iman saya itu apa. Tetapi kalau kalian sudah bertanya, maka kalian harus siap untuk mendengarkan apa yang saya jawab. Ya. Teman-teman, kepada moderator, kalau ada yang komen salam Tuhan nonot ini, tolong diblokir ya, itu bisa rusak komal. Jadi kalau teman saya yang di Aceh, yang satu kampung khususnya, saya bilang begini, kalau kalian sudah bertanya tentang iman saya, kalian harus siap untuk mendengarkan. Tapi saya tidak akan memberitahukan, karena saya sangat yakin, saya sangat percaya, kalian pasti sudah tahu bagaimana iman saya, karena saya tiap hari di YouTube. Ya, saya tiap hari di YouTube, saya juga tiap hari di TikTok. Haleluya, kapanpun ada kesempatan, saya selalu memberikan kesaksian, menguatkan anak-anak Tuhan, supaya tidak ada orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Ya, di luar Yesus binasa, di luar Yesus tidak ada kepastian keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Kita doakan saudara kita yang barusan, teman-teman, supaya beliau bisa terbuka hatinya, bisa terbuka pikirannya, dan Roh Kudus menjamah Bapak tersebut ya. Nah, ini tugas Bapak Ibu semua. Saya percaya pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang di antara penonton yang mendoakan Bapak tadi. Terima kasih topinya. Wah. Terima kasih yang sudah memberikan gift, yang sudah tetep layar, yang sudah membagikan live ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah mendoakan, yang sudah mensupport, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.